Nama Naura Devina Kurniawan. Tempat tanggal lahir Subang 16 Desember 2004. Alamat Gria Subang Permai, Jalan Darmo di Harjo, Kecamatan Sukamelang. Agama Islam. Riwayat pendidikan formal 2011 sampai 2017 SD IT Albina Purwakarta. 2017 sampai 2020 SMP Negeri 3 Subang. 2020 sampai sekarang SMA Negeri 1 Subang. Pengalaman berorganisasi Sekretaris OSIS SMP Negeri 2 Cianjur periode 2017-2018. Wakil Ketua OSIS SMP Negeri 3 Subang periode 2018-2019. Anggota Sekbid 1 OSIS SMA Negeri 1 Subang. Prestasi ranking 1 kelas 8 dan 9 Lomba Pramuka tingkat Kecamatan Subang tahun 2019. Baik, kepada Saudari Naura ada 3 pertanyaan yang perlu Anda jawab. Dan untuk menjawab setiap pertanyaan kami berikan waktu maksimal 2 menit. Apakah Anda siap? Siap. Baik, pertanyaan pertama dari @nas_ibrahim. Pada visi mengapa harus fasilitator untuk menyampaikan harapan, bukannya mewujudkan harapan? Paham? Siap, paham. Baik, kepada Saudari Naura kami persilahkan Anda untuk menjawab pertanyaan selama 2 menit. Dimulai dari sekarang. Ya. Izin menjawab, karena fasilitator itu kan wadah atau tempat siswa-siswi untuk menyampaikan harapan, baru mengembangkan dan mengembangkan. Untuk fasilitator itu kan sebagai fasilitas siswa-siswi SMA Negeri 1 Subang untuk menyampaikan harapan. Untuk diwujudkannya, kita tampung bersama apa saja harapan siswa-siswi SMA Negeri 1 Subang, baru kita wujudkan bersama-sama. Cukup? Cukup. Baik. Pertanyaan kedua dari @nabila_salma. Berikan contoh kegiatan pada program kerja nomor 3 yaitu menampung dan menyaring kemampuan siswa. Izin menjawab, kegiatan dari menampung dan menyaring kelebihan atau bakat siswa yaitu seperti acara PKS-an, lomba 17 Agustusan dan lomba-lomba lainnya yang membuat lomba-lomba yang dapat menyaring dan menampung kelebihan siswa seperti melukis masker, membuat poster digital dan lain-lain. Pertanyaan ketiga dari @nazwfr. Berikan contoh kegiatan yang dapat meningkatkan hubungan siswa seperti program kerja Anda yang pertama. Ya, izin menjawab, untuk meningkatkan hubungan positif antara siswa dengan guru bisa direalisasikan dengan cara kegiatan membersihkan lingkungan SMA Negeri 1 bersama dan lomba 17 Agustusan bersama, seperti itu. Kurikulum vitae. Nama Helmi Fadilah Januar. Tempat tanggal lahir Subang 13 Januari 2005. Alamat Blok Nusa Indah RT 44 RW 37 Kelurahan Desa Dangder Kecamatan Subang Kabupaten Subang. Agama Islam. Pendidikan formal 2010 sampai 2011 TK Negeri Pembina. 2011 sampai 2017 SD Negeri Rosela Indah. 2017 sampai 2020 SMP Negeri 1 Subang. 2020 sampai sekarang SMA Negeri 1 Subang. Prestasi non-akademik 2018 juara 2 utama Putra Gebiar Skot Sumedang tingkat nasional. 2018 juara harapan ketiga PBB Smakot Skot Competition tingkat Jawa Barat. 2019 juara harapan 2 LKPB Putra Lomba SSC tingkat SMP MTS Jawa Barat. 2019 juara umum Gema Pramuka tingkat Kecamatan Subang. Pengalaman organisasi SMP Ketua Pramuka SMP Negeri 1 Subang. SMA anggota Sekbid 5 OSIS SMA Negeri 1 Subang. Baik, kepada Saudara Helmi ada 3 pertanyaan yang perlu Anda jawab. Dan untuk menjawab setiap pertanyaan kami berikan waktu maksimal 2 menit. Apakah Anda siap? Siap. Baik, pertanyaan pertama dari @nas_ibrahim. Apakah Anda yakin akan menjalankan organisasi dengan asas kekeluargaan, bukan asas profesionalitas? Baik. Terima kasih.
Sebelumnya untuk pertanyaannya begini, kita kan sebagai organisasi itu bukan hanya sendiri saja yang bekerja, ada yang namanya keluarga dalam organisasi itu. Tidak hanya sendiri, karena kalau mementingkan profesionalitas itu hanya apa ya? Ya, yang penting itu dalam organisasi adalah kekeluargaannya. Untuk profesionalitas itu gimana diri sendirinya begitu. Dan juga dalam organisasi sebenarnya butuh juga dalam profesionalitas. Karena apa? Karena dalam organisasi kita juga kan harus menjaga nama baik OSIS dan sekolah. Jadi dibutuhkan juga profesionalitas. Pertanyaan kedua dari Ed Alfian Rio. Apakah menurut Anda pernyataan laki-laki sebagai pemimpin sudah tidak berlaku di masa sekarang? Baik, terima kasih pertanyaannya. Apakah pemimpin itu laki-laki tidak berlaku di zaman sekarang? Masih, sebenarnya masih berlaku untuk pemimpin laki-laki itu, karena hakikatnya sebagai laki-laki itu menjadi pemimpin maupun mau pemimpin di keluarga maupun pemimpin di sebuah organisasi itu sangat dibutuhkan laki-laki, karena laki-laki itu dibutuhkan karena mempunyai kelebihan lah daripada perempuan. Pertanyaan ketiga dari Ed Sera. Apa tujuan Anda mengadakan program kerja Sekom? Baik, terima kasih. Apa tujuan saya mengadakan perlombaan Sikom? Karena dilihat dari kemarin pas 17-an itu 17 Agustus kan ada yang namanya lomba e-sport. Itu antusias dari para siswa sangat baik adanya e-sport gitu. Jadi itu sebagai e-sport itu aspirasi dari kalian, dari para siswa kepada saya, ingin melakukan lagi kegiatan e-sport karena kegiatannya seru dan juga sebagai hiburan lah, sebagai hiburan dikala kita pusing dari materi, dari tugas-tugas, yaitu saya mengadakan Sikom ini untuk hiburan bagi para siswa. Kurikulum vitae. Nama Lutfiah Rizky Fadila. Tempat tanggal lahir Subang 13 Oktober 2004. Alamat Kampung Barembang 2, RT 05, RW 2, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang. Agama Islam. Riwayat pendidikan formal 2009 sampai 2010 RA plus Al Istiqomah, 2010 sampai 2011 TKA Wahdatul Ummah, 2011 sampai 2017 SDN Angkasa 3, 2017 sampai 2020 SMPN 1 Subang, 2020 sampai sekarang SMAN 1 Subang. Pengalaman organisasi SMP, anggota Sekbid 2 OSIS SMP Negeri 1 Subang, Ketua Sekbid Bimbang DPPPB SMPN 1 Subang, Ketua Paspensa SMPN 1 Subang. SMA Bulu Angkatan 2020-2021 Pasmansa 204. Anggota Sekbid 3 OSIS SMA Negeri 1 Subang. Prestasi: juara 3 Sinopsis Kabupaten Subang, juara 5 Olimpiade IPS Kecamatan Subang, juara 2 Quick and Smart Sifes Asifa Boarding School Jalan Cagak tingkat Provinsi Jawa Barat, Jakarta, Banten, juara 2 LLAI Sifes Asifa Boarding School Wanerja tingkat Provinsi Jawa Barat, Jakarta, Banten, juara Harapan Madya 3 LKBB 21 Pasmansa 204, juara
21 LKBB 22 Pasmasa 204. Baik, kepada saudari Lutfia, ada 3 pertanyaan yang perlu Anda jawab. Dan untuk menjawab setiap pertanyaan, kami berikan waktu maksimal 2 menit. Anda siap? Siap. Pertanyaan pertama dari @nabila_salma. Apa yang dimaksud dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kegiatan serta berikan contohnya? Yang dimaksud dari Siap, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Yang dimaksud dari menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kegiatan yaitu jadi saya akan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kegiatan ataupun program kerja yang dilaksanakan oleh OSIS SMA Negeri 1 Subang, dan itu pun diterapkan dalam kehidupan siswa-siswi SMA Negeri 1 Subang. Seperti contohnya di program kerja kita kan yang Sekbid 3 itu mengenai kewarganegaraan itu ada kayak mendengarkan lagu-lagu Indonesia, mendengarkan lagu-lagu wajib nasional, ataupun seperti kita memperingati hari-hari besar nasional, dan itu tuh menjadi salah satu contoh dari penerapan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kegiatan. Terima kasih. Pertanyaan kedua dari @Decipta Siloka. Jelaskan bagaimana sistem pos yang tertera pada program kerja Anda yang pertama. Siap, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Program kerja saya yang bernama POS atau Portal OSIS Mansa itu sistemnya sama seperti kotak saran. Jadi bisa dilaksanakan melalui offline ataupun online. Jika offline itu sistemnya seperti kotak saran, dan jika online itu sistemnya melalui question box yang ada di IG OSIS SMA Negeri 1 Subang. Tujuannya itu untuk menampung aspirasi siswa-siswi SMA Negeri 1 Subang mengenai keluh kesah selama pembelajaran ataupun mengenai kinerja OSIS SMA Negeri 1 Subang. Terima kasih. Pertanyaan ketiga dari Nane_. Apa yang akan Anda lakukan untuk mendidik anggota OSIS agar visi misi dapat terlaksana dengan baik? Siap, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Untuk mendidik anggota OSIS agar mengerjakan visi misi yang telah saya rancang itu, jadi memberitahu terlebih dahulu mengenai visi misi tersebut, menjabarkan dan menjelaskan apa job desk dari masing-masing pengurus tersebut, lalu kita kerjakan secara perlahan dan bersama-sama. Terima kasih. Selanjutnya akan ada pertanyaan untuk seluruh kandidat. Pertanyaan pertama dari @Amanda Alia FF. Selain visi misi dan proker yang sudah disiapkan, apa yang dapat meyakinkan kita untuk memilih kalian? Siap, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi yang meyakinkan kalian untuk memilih saya yaitu secara pribadi sendiri saya itu bersifat disiplin dan memiliki kepemimpinan yang bagus dan layak. Contohnya, saya berpengalaman berorganisasi itu pernah menjabat sebagai ketua Paskibra, dan itu bisa membuat kalian percaya kalau saya mampu untuk menjadi ketua OSIS SMA Negeri 1 Subang, dan saya juga bisa memanage waktu, dan saya juga berkomitmen terhadap apa yang telah saya pilih, dan mungkin itu saja. Baik, terima kasih. Apa yang bisa meyakinkan kalian untuk memilih saya? Begini, dalam sebuah pemimpin itu dibutuhkan adanya keyakinan di mana antara yang mau memilih atau yang dipilih itu harus mempunyai keyakinan. Jika yang mau memilih ini yakin kepada saya dan yakin terhadap kepemimpinan saya akan bertanggung jawab dengan penuh, amanah, dan siap menjalani
semua yang akan dihadapi sebagai pemimpin. Selain visi, misi, dan proker, untuk meyakinkannya bisa dilihat dari pengalaman berorganisasi. Terima kasih. Pertanyaan kedua dari Raihan Alfikri. Bagaimana cara menjaga kualitas OSIS SMA Negeri 1 Subang agar tetap terjaga dari tahun ke tahun? Terima kasih. Bagaimana cara menjaga kualitas OSIS? Begini, cara menjaga kualitas OSIS itu bagaimana kita sebagai pengurus menjalankannya. Jika kita bisa menjaga nama baik OSIS itu, kita akan dilihat orang lain. OSIS ini tidak hanya sebagai membantu sekolah saja, tapi mempunyai eksistensi sendiri sebagai OSIS, begitu. Jadi untuk caranya kita melihat dulu bagaimana kita cara bekerja, cara kita menanggung tanggung jawab tersebut, dan juga yang penting itu kreativitas dari pengurusnya. Untuk menjaga kualitas OSIS SMA Negeri 1 Subang, yang pertama harus menjalin hubungan yang baik dengan anggota, dengan guru, dengan siswa maupun dengan alumni. Dan menjalankan tugas-tugasnya juga harus sesuai dengan program kerja yang sudah dibuat. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab, bagaimana cara menjaga kualitas OSIS dari tahun ke tahun. Itu dengan cara kita yang pertama itu seperti pendekatan terlebih dahulu dari masing-masing anggotanya, terus saling mengenal, dan mungkin agar lebih solid itu bisa melalui pertemuan-pertemuan, mengadakan atau makan-makan bersama. Itu kan bisa menambah solidaritas, dan kualitas kinerja OSISnya juga akan bertambah jika anggotanya itu akan saling kenal satu sama lain. Pertanyaan ketiga dari Fajar STWN 06_. Apa yang akan dilakukan kandidat apabila ada proker yang tidak terwujud atau tidak terlaksana? Baik, kepada saudari Nora silakan untuk menjawab pertanyaan, maksimal 2 menit, dimulai dari sekarang. Jika ada proker yang tidak terwujud di tahun saya dan teman-teman saya akan mengevaluasi penyebab dari proker tersebut tidak terlaksana karena apa penyebabnya, dan akan direnungkan bersama, diambil pelajarannya untuk tahun berikutnya. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab, jika ada program kerja yang tidak terwujud atau tidak terlaksanakan, kembali lagi dicari terlebih dahulu apa masalah tidak terwujud dan tidak terlaksanakannya. Apakah itu mengenai kendala teknis ataupun seperti di zaman sekarang pandemi, jadi menyulitkan kita sebagai OSIS untuk melaksanakan program kerja yang telah dirancang. Nah, setelah mengetahui apa penyebab dari tidak bisanya dilakukan program kerja tersebut, baru kita mencari inovasi yang lebih lagi dan lebih baik lagi dari sebelumnya agar program kerja tersebut tetap tercapai. Terima kasih. Bagaimana cara kita menanggapi tentang program kerja yang tidak terlaksana? Begini, program kerja itu butuh adanya kerjasama. Jika program kerjanya tidak terlaksana, kita akan evaluasi apa yang bisa ini program kerja ini tidak terlaksana. Kita akan evaluasi, jika tidak bisa juga kita ubah atau tidak bisa terlaksana, kita akan ubah lagi lah program kerjanya yang baru dengan inovasi baru dan bisa terlaksana.